Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inspedia Project. Pada kesempatan kali ini, Inspedia Project ingin mengambil inspirasi dari salah seorang pendidik yang mungkin bisa kami sebut pendidik antar pulau, antar provinsi, di mana pengalaman beliau sudah tidak diragukan lagi menjadi seorang pejuang pendidikan untuk Indonesia. Dan topik kita pada kesempatan kali ini adalah ingin membahas tentang makna Merdeka Belajar dan Mengajarnya, yang tentunya patut dan wajib kita tonton hingga selesai. Apa aja sih yang mungkin bisa dibagikan kepada kita semuanya? Oke, langsung saja bersama Miss Wayan Hairunaima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Wayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mister, baik. Oke, Miss Wayan, boleh sedikit bercerita tentang perjalanan Miss Wayan menjadi seorang pendidik yang mungkin tadi di awal kami sebut pendidik antar pulau, antar provinsi. Oke, Mister, perkenalkan, nama saya Wayan. Wayan mungkin tidak banyak, mungkin kebanyakan orang yang tahu kalau Wayan itu kan beragama Hindu. Lengkap saya Hairunaimah. Jadi ada embel-embel bahasa Arab di belakang nama saya. Nah, itu artinya saya seorang Muslim. Pertama kali saya mengajar itu di Bali. Nah, di sana saya juga mengajar tingkat sekolah dasar. Selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian saya pindah ke Nusa Tenggara Timur. Di sana juga kurang lebih 5 tahun juga, dari tahun 2012 sampai 2017 ya. Kemudian di sini tentu saja dari sekian banyak perjalanan, banyak meninggalkan kisah atau maksudnya pengalaman dari sana. Kalau ditanya tentang perjalanan mengajarnya bagaimana, kebetulan saya tidak melulu di sekolah IT. Jadi sebelumnya saya mengajar di sekolah negeri juga. Kebetulan waktu pertama kali mengajar, sekolahnya itu di pelosok, maksudnya di desa kayak gitu. Jadi tidak bisa seperti sekolah di kota pada umumnya yang standby, misalnya jam 7 sudah harus mulai KBM. Tidak, kita menyesuaikan dengan kedatangan siswa seperti itu. Terus kalau di Nusa Tenggara Timur, di sana itu karena saya di sekolah IT, kebanyakan muridnya itu adalah bukan yang asli-asli sana gitu, bukan. Saya juga di sekolah IT juga di sana. Jadi tantangannya tidak maksudnya seberat waktu di sekolah negeri seperti itu. Karena kalau di sekolah negeri tidak semua juga anak-anak itu dapat mengenyam pendidikan TK atau apa itu tidak. Jadi kita benar-benar ngajar dari awal tentang baca tulis. Sebelum berlanjut, ada pertanyaan menarik nih yang mungkin penonton di sana ingin tahu nih jawaban dari Miss Wayan. Menciptakan Merdeka Belajar itu mahal gak sih? Yang kadang-kadang orang bertanya-tanya, menciptakan pembelajaran yang bagus, berkualitas, itu membutuhkan banyak media, banyak peraga, ataupun bahan-bahan yang tentunya tidak sedikit yang harus kita keluarkan. Kalau dari Miss Wayan sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih enggak, Mister. Namanya saja merdeka ya, bebas. Harusnya itu malah gratis. Maksudnya harusnya itu juga merdeka itu kita tidak memikirkan biaya atau apa. Pokoknya kita bersama-sama mencari cara yang termudah buat anak-anak untuk sampai informasi yang ingin kita sampaikan ke anak-anak itu sampai ke mereka gitu. Jadi misalnya kita ingin mempelajari tentang awan, cuaca cerah ataupun cuaca mendung, kita bisa langsung saja mengajak anak-anak untuk melihat keluar. Begitupun belajar tentang tanaman atau apa, atau kita ingin mengajarkan bagaimana otot-otot ini biar panas atau apa, kita langsung saja melakukan tepukan. Jadi itu kan nggak perlu biaya seperti itu. Oke, Miss Wayan, pertanyaan selanjutnya mengenai dengan viralnya status WA salah seorang guru yang mungkin di tahun 2019 juga pernah viral dan sekarang juga viral lagi di tahun 2022 terkait dengan nilai raport siswa dan juga tentang semua anak itu hebat, semua anak itu diciptakan untuk hal yang lebih besar lagi, dan bahkan ada cuitan yang tersampaikan bahwasannya yang nanti akan sukses itu nggak cuma dokter, nggak cuma tentara, arsitek ataupun yang lainnya. Kalau dari tanggapan Miss Wayan sendiri itu seperti apa? Iya, saya sangat setuju.
apa yang kemarin-kemarin sedang viral ya, status guru itu, saya juga sepakat dengan beliau. Kita sama-sama pendidik, kita tahu betul kalau bahwa anak-anak itu, karena kita perhatikan juga setiap hari bahwa anak-anak itu tidak harus kita dikte dia harus menjadi apa, tapi biarlah mereka itu menjadi dia sendiri sesuai dengan yang dia bakati, maksudnya yang dia minati seperti itu. Saya juga percaya bahwa nanti di saat mereka sudah dewasa, tidaklah profesi-profesi yang sekarang kita tahu itu aja adalah sumber kehidupan mereka seperti itu, atau penghasilan mereka itu tidak, karena mungkin nantinya sekarang kita belajar menggunakan kertas, mungkin nantinya kita sudah tidak butuh itu, atau bahkan mungkin IT atau teknologinya akan berubah pesat. Nah, dari satu perubahan tentu saja akan menciptakan peluang buat mereka, maksudnya peluang buat mereka berkarya, peluang buat mereka bisa menjadi mereka yang mereka mau, maksudnya tidak bahwa mereka bisa membahagiakan diri mereka sendiri, keluarganya, membanggakan keluarganya, tapi tidak melulu harus jadi profesi yang sudah diketahui oleh banyak umum. Contoh simpel saja, sekarang anak-anak pandai sekali membuat karikatur, membuat gambar, mereka craftnya bagus, speakingnya masih kecil-kecil sekali, sudah pinter sekali ngomong seperti itu. Saya yakin kalau suatu saat mungkin mereka bisa jadi duta bahasa barangkali, atau jadi macam-macam ya, karena seperti orang membuat konten atau membuat video saja harus ada yang bagian editor dan lain-lainnya, jadi butuh kerjasama yang banyak. Nah, itu adalah profesi-profesi yang bisa nantinya mereka geluti. Oke, Miss Wayan, mungkin penonton di sana ingin tahu jawaban dari Miss Wayan. Apa sih yang paling dapat dimaknai oleh Miss Wayan hingga sampai saat ini terus mengabdi menjadi seorang pendidik dan terus membersami anak-anak dalam memperoleh merdeka belajarnya? Hal yang paling bermakna, benar-benar berkesan buat saya, karena ini sudah banyak ya Mister, yang murid yang sebelumnya kita ajarkan, terus mereka berhasil, ada yang berhasil jadi bidan, polisi, seperti itu. Nah, dan sampai saat ini saya juga mengajar dan melewati tantangan yang sebelumnya saya juga sudah rasakan tantangan itu. Nah, ketika anak-anak dia juga ikut peduli, ikut care dengan temannya seperti itu, mau gitu kita ajak bareng-bareng, yuk kita belajar bareng, bergerak bareng, maksudnya bisa bersama seperti itu. Terus mereka melakukannya dengan senang hati, seperti misalnya pada saat karena saya di kelas rendah ada anak yang belum bisa baca, terus mereka juga bantu buat itu. Ada yang sampai membuat kartu huruf buat temannya seperti itu. Terus akhirnya dari yang tidak tahu sampai sekarang sudah bisa 4 huruf, sudah tahu, sudah bisa membaca walaupun belum begitu lancar, dan teman-teman yang lainnya yang membantu itu juga antusias. Itu benar-benar membuat saya itu maksudnya senang. Itu saya rasa itu kebermaknaan buat kita semua, maksudnya buat anak juga, pasti mereka juga merasa bahwa happy gitu bisa bantu temannya. Pun begitu dengan saya, karena melihat progres anak-anak dan kepedulian anak-anak juga bagus sih. Wah, luar biasa sekali. Selanjutnya, harapan besar apa sih yang Miss Wayan doakan untuk anak-anak didiknya sekarang? Harapan saya mudah-mudahan kelak anak-anak ini mereka bisa menjadi sesuai yang mereka harapkan, dan karena saya yakin di sini itu dimulai dari ada yang sangat pandai hafalan. Di sekolah kita kan hafalan kayak gitu, ada yang menyukai banget bahasa Inggris, dan ada yang kelas 2 pun mereka pintar sekali membuat gambar-gambar komik sesuai dengan berharap mereka itu nanti meraih cita-citanya sesuai dengan passionnya mereka. Oke Miss Wayan, pertanyaan terakhir untuk menutup perbincangan kita pada siang hari ini. Pesan untuk para pendidik Nusantara
agar tetap semangat menciptakan merdeka belajar dan mengajarnya. Oke. Pesan buat teman-teman pendidik dimanapun berada, maksudnya saya sendiri pun, pesan untuk saya sendiri juga, teman-teman juga untuk orang tua, karena orang tua itu juga pendidik di rumah mereka. Jadi pesan saya adalah teruslah belajar, terus kita mengupgrade ilmu, apa yang tidak kita ketahui kita pelajari, apa yang sekarang sedang kita geluti, kita tekuni baik-baik, kita kuasai, karena maksudnya satu pengetahuan satu yang kita kuasai itu lebih bermakna dari kita hanya belajar sesuatu itu setengah-setengah. Maksudnya terus saja belajar. Misalnya sekarang kita harus mengetahui bagaimana caranya mengetahui emosional anak, gitu, seperti itu. Belajarlah, walaupun kita bukan seorang psikolog, kita sekarang media-media untuk belajar sudah banyak. Jadi kita bisa lihat di seperti YouTube dan yang lain-lain, TikTok dan yang lain. Jadi terus belajar, jangan menyerah, maksudnya jangan malas, bukan ini, kayaknya bukan saya deh, atau kayaknya itu nggak perlu deh. Tidak. Jadi semua guru itu tetap harus semangat belajarnya, apapun itu, tidak mengenal usia, karena nggak ada salahnya kalau kita mengetahui, walaupun mungkin itu tidak berdampak buat kita, tetapi mungkin berdampak buat yang di sekeliling kita. Mungkin itu sih. Wah, sungguh luar biasa sekali perbincangan kita pada siang hari ini, yang insya Allah semoga bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk seluruh insan pendidik, orang tua, anak-anak bangsa, dan juga seluruh orang yang pernah mengenal sosok bernama guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inspedia Project.